Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Kenapa kami yang kuasai bumi kah? Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Renhana Indonesia Putri. Saya siswi dari SMK Budi Perkasa dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan service excellent dan tipe-tipe kepribadian seseorang. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jelas, ada yang tahu nggak apa artinya service excellent? Nah, arti dari service excellent adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk kepentingan pelanggan dan meningkatkan relasi dalam menumbuhkan kepuasan yang optimal. Tujuan dari service excellent ini juga adalah untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Juga, saya akan menjelaskan aspek-aspek service excellent. Aspek-aspek dalam service excellent ada 8, yaitu kepastian, keterbukaan, efisiensi, trust, kesopanan dan keramahan, pengetahuan dan keahlian, kesediaan dalam melayani, tepati janji, dan tepat waktu. Yang pertama adalah kepastian. Nah, kepastian itu termasuk sangat penting agar informasi yang dihasilkan bisa lebih jelas oleh pelanggan. Kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan sangat diperlukan untuk pelanggan agar informasi yang diperoleh mereka lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan atas produk atau jasa. Ketiga adalah efisiensi. Efisiensi ini sangat diperlukan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Keempat adalah trust. Trust atau yang biasa disebut dengan kejujuran atau kepercayaan. Tujuan dari trust ini adalah untuk menciptakan integritas dan layanan yang dapat diandalkan. Yang kelima adalah kesopanan dan keramahan. Lebih jelasnya, sopan santun dalam melayani pelanggan yang posisi sosialnya berbeda. 6 adalah kesediaan dalam melayani. Selalu ingin dan selalu siap dalam mempersiapkan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. 7 adalah pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian yang mumpuni untuk barang dan jasa yang disediakan sangat diperlukan. 8 atau yang terakhir adalah tepati janji dan tepati waktu. Kita harus selalu menepati janji dalam setiap pelayanan sehingga tidak membuat pelanggan kecewa. Itulah aspek-aspek dalam service excellent yang harus kita contoh dan praktekkan saat melayani customer. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu melayani sesuai kepribadian seseorang. Apakah kalian tahu apa aja sih tipe-tipe kepribadian seseorang? Kalau kalian tidak tahu, mari kita bahas bersama. Tipe kepribadian seseorang itu ada 4, yaitu melankolis, koleris, pragmatis, dan sanguinis. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada melankolis. Melankolis ini memiliki sifat yaitu orang yang sangat detail, aktif, optimis, humoris, ekspresif, kompetitif, mudah overthinking, dan suka menyendiri. Cara melayani orang yang berkepribadian melankolis yaitu yang pertama, jelaskan lebih detail. Yang kedua, pahami jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, jangan alihkan perhatian ke selain customer. Kepribadian yang kedua adalah koleris. Koleris sendiri memiliki sifat yaitu orangnya sangat memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri, konsisten, mandiri, memasang target terlalu tinggi, terkesan meremehkan orang. Melayani orang yang berkepribadian koleris yaitu layani halayak raja dan tetap fokus pada pelayanan yang dia inginkan.
Kepribadian yang ketiga adalah plekmatis. Plekmatis ini memiliki sifat yaitu orang yang sangat tenang, menghindari konflik, dan sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru. Melayani orang yang berkepribadian plekmatis yaitu pilih bahasa dengan baik, fokus pada keluhannya, dan ketahui tujuan utamanya. Kepribadian yang keempat atau yang terakhir adalah sanguinis. Sanguinis ini memiliki sifat yaitu mudah bergaul, suka ngobrol, tenang, dan humoris. Cara melayani orang yang berkepribadian sanguinis yaitu tidak bertele-tele, anggap pelanggan sebagai teman, dan ciptakan suasana menyenangkan. Di sini saya akan mencontohkan dengan metode role play yang akan mencontohkan cara melayani yang berkepribadian koleris dan melankolis. Role play yang pertama, saya akan mencontohkan cara melayani orang yang berkepribadian melankolis. Seperti yang kita tahu, cara melayani orang yang bersifat melankolis yaitu layani dengan fokus pada customer dan pahami jasa yang ditawarkan. Jadi, kita harus melayani customer yang bersifat melankolis dengan aktif karena orang yang bersifat melankolis ini termasuk orang yang sangat detail dan mudah overthinking. Jadi, kita harus lebih detail. Permisi, Mbak. Ada bisa yang bantu? Jadi di sini saya mau mendaftar ke dokter umum. Ibu tunggu sebentar ya, sambil dulu formulir. Iya, silakan. Boleh dilihat KTP-nya? Tunggu sebentar ya, Mbak. Ini, Mbak. Kira-kira antriannya lama nggak ya? Kurang tahu ya dia, soalnya sekarang lagi musim sakit juga, kayaknya lama deh. Seperti itu ya, Mbak. Nah, ini KTP-nya dan silakan diisi data dirinya. Ini sudah, Mbak, formulirnya sudah saya isi. Ini nomor antriannya. Nanti ibu bisa hubungi lagi ya, tunggu dipanggil aja. Oh iya, baik. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Dan role play yang kedua, saya akan mencontohkan cara melayani orang yang berkepribadian koleris. Seperti yang kita tahu, cara melayani orang yang bersifat koleris yaitu layani halayak raja, fokus pada masalah dan pelayanan yang dia inginkan. Jadi, kita harus melayani customer yang bersifat koleris ini dengan teliti karena orang yang bersifat koleris ini termasuk orang yang konsisten dan teliti. Jadi, kita harus lebih teliti. Ini sih, Mbak. Saya mau nanya. Pas yang tadi saya ada nggak? Saya bisa lama banget loh. Tapi tanggal berapa ya, Bu? Kita tanggal 16 Juli kemarin. Saya lihat dulu ya, Bu. Iya. Maaf, Bu, barangnya hari ini udah kejual semua. Gimana sih? Saya tuh udah pesan dari tanggal 16 Juli sampai sekarang tanggal 30 Juli. Gimana sih? Maaf sebelumnya, mungkin Ibu nggak bisa sama saya, sama teman saya, dan barangnya juga baru datang besok, Bu. Gimana tahu nggak? Saya tuh penting. Saya butuhnya sekarang. Gimana sih? Saya udah pesen dari tanggal 16 Juli. Kan saya minta dikirim itu tanggal 28, Mbak. Ya, saya mohon maaf, saya tidak tahu menahu tentang itu ya. Mungkin saya nanti hubungi teman saya dulu. Atau tidak, kalau enggak, Ibu catat nomornya deh, nomor Ibu. Nih, inget ya. Tapi saya tuh butuhnya 30, Mbak. Ya, saya usahakan barangnya datang besok ya, Bu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bu, gara-gara barangnya udah terjual. Nanti kalau ada barangnya saya langsung hubungi Ibu. Betul deh. Tadi adalah contoh dari melankolis dan koleris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.